Masih bisa nggak masyarakat kecil mendapatkan keadilan itu? Jangan-jangan keadilan itu dihentikan dengan suap gratifikasi. Ada uang habis perkara. Tolong buat bapak-bapak yang berkompeten, bagaimana caranya ini benar-benar hakim-hakim kita ini bisa memiliki integritas yang baik. Ya termasuk Ya baik, selamat malam Pak Solmat. malam Bang. Baik, saat ini kita sedang ramai berita tentang korupsi Ketua Pengadilan Jakarta Selatan. Kita perlu mau dengar nih dari tanggapan dari Pak Solmat. Silakan. Oke, baik ya. Jadi ini sepertinya merupakan bagian dari selama ini yang disuarakan ataupun disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa akan terus melawan semua atau segala perbuatan-perbuatan koruptif, memberantas korupsi, mengejar para koruptor ataupun mafia-mafia koruptor. Ya, jadi demikian berderet-deretnya, dan sekarang kemudian ditangkap lagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan juga ada beberapa hakim, ada beberapa lawyer seperti itu. Kita mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung dalam hal ini, karena memang upaya-upaya ini yang dibutuhkan terus untuk membersihkan masyarakat, membersihkan negara dari semua pelaku-pelaku oknum koruptor ini, dan ini memang sangat merugikan. Dan ini kasus menjadi kasus yang memang cukup menarik, cukup membuat mata jadi terbelalak, mulut jadi terperangah. Kenapa? Karena ini benar-benar melibatkan seorang hakim yang ketika kasus ini terjadi sebagai atau posisinya adalah wakil ketua pengadilan negeri, yang dalam hal ini kalau saya tidak salah itu wakil ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat. Waktu gratifikasi ini terjadi, ya, jadi ini adalah gratifikasi di mana ada beberapa perwakilan daripada perusahaan yang dibebaskan, kemudian yang memberikan upeti atau gratifikasi, dan ini sangat disayangkan ya. Memang masyarakat ini kemudian bertanya, ya kemana lagi kita harus mencari keadilan itu, kemana lagi kejujuran daripada hukum itu bisa ditemukan. Karena kenapa hakim yang kita sebut-sebut sebagai yang mulia, yang terhormat, ya ternyata itulah yang terjadi gitu. Dan ini bukan kali pertama, kita juga bisa melihat kasus siapa itu, Ronald Tanur, yang adanya suap terus kemudian menjadi bebas murni. Ini harus diadakan evaluasi menurut saya oleh Mahkamah Agung. Seperti apa ini kok demikian banyaknya hakim-hakim yang terus goyah di dalam penderian, bisa disuap, bisa digratifikasi, melakukan korupsi. Ini harus dievaluasi Mahkamah Agung, dan juga tentu dalam hal ini Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan juga terus memberikan kritikan, masukan kepada institusi seperti Mahkamah Agung ini. Dan ini sangat disayangkan ya, luar biasa memberikan cerminan yang buruk ya. Karena kita ketahui juga, apalagi kita ketahui bahwa di Indonesia itu memang sistem hukumnya, putusan itu benar-benar hanya berdasarkan kepada putusan daripada hakim ya. Putusan yang berdasarkan kepada suatu pendapat hakim, putusan yang berdasarkan kepada kebebasan hakim, kewenangan hakim. Dan ini memang memberikan celah kepada hakim, kalau memang tidak mempunyai integritas yang baik, tidak memiliki integritas yang berkarakter baik, ya memberikan celah untuk melakukan perbuatan-perbuatan koruptif, gratifikasi dan lain-lain sebagainya. Dan ini merupakan suatu contoh yang jelas bagi masyarakat ya.
bagaimana dalam kondisi ekonomi sekarang. Ekonomi lagi tidak baik-baik saja, banyak PHK, masyarakat lagi susah makan, susah sekolah. Kemudian adanya perbuatan-perbuatan hakim yang mencederai hukum seperti ini, sungguh luar biasa ya. Kami meminta, kita masyarakat meminta hakim ini diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau memang hukumannya itu adalah hukuman pidana, ya 20 tahun. Kalau bisa seumur hidup, karena kenapa? Di tengah kondisi masyarakat yang seperti ini, yang lagi berat, beliau enak-enaknya melakukan perbuatan korupsi ini. Kemudian kedua, nilainya pun juga fantastis, 60 miliar itu suatu nilai yang fantastis. Dan ini yang paling berat, karena dia ini adalah, si oknum ini adalah bagian daripada aparat penegak hukum. Secara khusus adalah bagian daripada Mahkamah Agung, hakim yang justru memberikan keadilan kepada masyarakat. Dan ini yang benar-benar esensi yang benar-benar dihancurkan. Marwah martabat pengadilan, hakim, Mahkamah Agung benar-benar dihancurkan. Masyarakat marah, kita semuanya marah, luar biasa. Kembali lagi terjadi beberapa waktu sebelumnya, hakim yang memutuskan bebas oleh siapa tuh, Ronald Tanur, dan terjadi lagi. Ya, ini benar-benar suatu kesewenang-wenangan hukum, suatu cerminan betapa buruknya hukum di Indonesia sekarang. Makanya banyak masyarakat yang bertanya, masih ada gak keadilan itu? Masih bisa nggak masyarakat kecil mendapatkan keadilan itu? Jangan-jangan keadilan itu dihentikan dengan suap gratifikasi, ada uang habis perkara. Tolong buat bapak-bapak yang berkompeten, bagaimana caranya ini benar-benar hakim-hakim kita ini bisa memiliki integritas yang baik, ya, termasuk juga kejaksaan, termasuk juga dengan kepolisian, dan termasuk juga dengan masyarakat. Apalagi ketika bersentuhan dengan korporasi, di situ memang banyak dana dan lain sebagainya. Ya, inilah peluang-peluang terjadinya aksi-aksi gratifikasi dan korupsi ini. Dan saya menghimbau kepada masyarakat, terus kita lawan segala perbuatan-perbuatan korupsi, oknum-oknum korupsi. Kita suarakan untuk dihukum seberat-beratnya, kalau perlu dimiskinkan, dan ya pokoknya apa yang menjadi hukuman terberat yang bisa diberikan, itu yang diberikan kepadanya, karena impact terhadap korupsi ini luar biasa, menyengsarakan rakyat. Gitu, Bang Fahmi. Ya, baik. Tadi Pak Solmat menyampaikan bahwa ada suatu sistem yang salah di dalam kasus ini, atau mungkin secara keseluruhan ya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, seharusnya seperti apa sih sistem yang memperkecil daripada potensi para kejaksaan atau para hakim untuk melakukan korupsi? Mungkin bisa dijawab Pak Solmat. Oke, baik. Jadi begini ya, memang kalau bicara dari sistem hukum kita itu kan putusan itu adalah kewenangan hakim ya, tidak menggunakan sistem juri, tidak menggunakan sistem jurisprudensi, sehingga benar-benar ya kewenangan hakim. Putusan itu ada di tangan hakim, sehingga memang keleluasaan itu sangat besar. Akan tetapi sebenarnya ada pengawasan itu, misalkan untuk hakim adanya komisi yudisial, terus kemudian kejaksaan juga ada pengawasannya, kepolisian juga ada pengawasannya, Kompolnas misalnya. Nah, ini yang harus dicari orang-orang yang berkarakter kuat, sistemnya itu dibangun sehingga terus mengamati, memonitor setiap hakim, setiap jaksa, dan kepolisian atau aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya. Tetapi kalau ini juga lemah, ya berarti memang semuanya lemah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, harus ada semacam transparansi terhadap kasus-kasus korupsi. Ya, ada semacam mungkin entahkah itu lembaga yang dibuat ataukah sistem IT yang dibuat sehingga meminimalisir adanya hal-hal yang seperti ini gitu. Gratifikasi ini memang terus harus dipikirkan ya. Memang harus dipikirkan, karena kita tidak mungkin mengubah sistem hukum kita dengan sistem juri atau sistem
karena kita menganut sistem Eropa kontinental ya, tidak menganut sistem Anglo-Saxon. Semisalnya adanya suatu dorongan-dorongan dari masyarakat, dari publik untuk terus menggalakkan melawan korupsi, sehingga ada awareness terhadap para PH ini, aparat penegak hukum ini, untuk benar-benar tidak melakukan tindakan korupsi ini. Dan kita juga perlu menyuarakan kepada masyarakat bahwa orang yang melakukan korupsi itu harus dikucilkan, harus dibenci, sehingga sehingga mereka pada saat ada di masyarakat itu bisa memberikan efek jerah kepada mereka gitu. Jadi memang banyak hal yang harus kita lakukan. Secara khusus juga pada saat penerimaan, mungkin kalau sudah mulai adanya dengan penerimaan hakim, kejaksaan, kepolisian harus bayar, inilah dasar awal adanya perbuatan-perbuatan yang nanti potensi untuk seseorang oknum itu menjadi koruptif, karena dari awal masuk aja sudah bayar dan lain sebagainya. Ya, menjadi tugasnya pemerintah juga, tugas eksekutif, tugas legislatif, dan juga tentu pastinya tugas yudikatif itu sendiri. Ya, baik. Dan satu hal lagi kaitan dengan kasus korupsi ini. Saat ini banyak sekali warga negara Indonesia masih kurang puas dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terkait dengan kasus korupsi ini. Menurut Pak Solmat, untuk kasus korupsi ini seperti apa sih jatuhan hukumnya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebenarnya kalau itu hukuman pidana ya itu kan bisa diberikan hukuman maksimal 20 tahun. Cuman memang ya seperti itu. Kalau seorang pelaku korupsi dan hakim yang menangani juga itu masuk angin, ya contoh kayak Harvey Mois itu, korupsinya ratusan triliun, hukuman di tingkat pengadilan negeri 6,5 tahun. Ini kan konyol bin ajaib. Setelah jaksa naik banding kan dapat kritikan dari Pak Presiden, baru kemudian jadi 18 tahun. Ini lucu ini. Dan ini memang ya, ini karena sistem hukum di Indonesia yang semuanya diserahkan kepada hakim ini. Walaupun sudah 3 hakim, kalau masuk angin semuanya ya putusannya pun juga masuk angin. Ya, jadi sebenarnya ini kembali kepada integritas daripada hakimnya itu sendiri, dan tentu adanya pembinaan daripada institusi kehakiman, supaya benar-benar para hakim yang memegang kasus benar-benar punya integritas, ya. Dan ketika mereka melakukan perbuatan koruptif itu sendiri, kalau perlu langsung hukuman berat, hukuman maksimal gitu. Kalau perlu hukuman seumur hidup. Ada yang menyuarakan hukuman mati, tapi ya itu lain kajiannya karena menyangkut HAM, dari unsur agama dan lain sebagainya. Tetapi bagi oknum-oknum penyelenggara negara, oknum-oknum penyelenggara hukum itu sendiri, pada saat mereka melakukan perbuatan korupsi, gratifikasi, kalau bisa paling minim itu 20 tahun, paling maksimalnya juga 20 tahun, langsung hukuman paling berat untuk pidana, atau langsung dikategorikan sebagai hukuman seumur hidup. Nah, itu kalau perlu kita terapkan untuk benar-benar memberikan efek jerah terhadap korupsi ini. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya, di mana informasinya akan ada gerakan aksi damai. Apakah aksi damai ini juga ada kaitannya dengan yang tadi kita sedang bicarakan tentang kasus korupsi, atau seperti apa, Pak Solmat? Oke, baik. Jadi memang begini ya, sahabat Solmat Official, bahwa memang di dalam rangka memberikan efek jerah terhadap koruptor ini, korupsi ini ya, telah dibuat suatu rancangan undang-undang sehubungan dengan perampasan aset korupsi. Nah, ini yang memang menjadi pertanyaan, karena ini dari 2015, 14 sampai sekarang itu tidak pernah disahkan menjadi undang-undang. Dan ketika ini disahkan, ini sangat baik dampaknya. Karena kenapa? Sekarang ini ketika seseorang dinyatakan tersangka, terpidana,
Nah, akan selalu ada upaya-upaya banding, upaya-upaya hukum lanjut ya. Pengadilan negeri, tingkat tinggi, kasasi, PK dan lain sebagainya. Dalam waktu yang lama, hartanya jadi takut kemana. Tidak punya ada satu aturan khusus, undang-undang khusus yang bisa memberikan kewenangan kepada pemerintah ataupun kejaksaan ataupun katakan itu KPK untuk mengambil alih langsung hartanya tersebut. Nah, dalam rancangan undang-undang ini, undang-undang perampasan aset, kalau saya melihat bahwa aset itu bisa seketika diambil, dirampas ya, tentu berdasarkan putusan pengadilan juga, tetapi terpisah dengan kasus hukumnya itu atau kasus pelakunya. Jadi hakim bisa memutuskan terhadap asetnya sambil pelakunya pun juga diusut lanjut, dan ya kalau mau banding ya silahkan banding gitu. Jadi ini hal yang terpisah, sehingga apa, menjadi suatu fenomena, suatu kasus korupsi akan banding dan lama, dan akhirnya asetnya pun ini tidak bisa diamankan, tidak bisa dikuasai oleh negara. Karena kenapa harus ingkrah dulu 100%, ya katakan itu setelah kasasi atau PK baru hartanya ini, asetnya ini bisa diambil. Jadi masyarakat lagi menggaungkan untuk mengadakan aksi damai mendukung undang-undang perampasan aset koruptor ini yang rencananya 7 Mei 2025. Ya, saya sebagai Ketua Umum Gerakan Suara Keadilan Netizen, kalau ini memang jadi terrealisasi, ya kita akan turun sama-sama bersama dengan komponen-komponen masyarakat yang lain. Kita gaungkan, kita suarakan depan DPR RI sehubungan dengan disahkannya RUU perampasan aset ini. Jadi kita akan mendesak DPR RI supaya bisa segera disahkan undang-undang perampasan aset ini, biar koruptor ini benar-benar menderita ketika sudah ditangkap, merasakan kesusahan masyarakat, penderitaan masyarakat. Kalau sekarang kan leha-leha mereka. Ketika ditangkap, ternyata ketika ditangkap pun ya hartanya masih banyak. Sudah hukumannya tidak lama, hartanya masih banyak, tidak disikat semuanya, tidak diambil semuanya. Ya bagaimana orang mau jerak dengan perbuatan korupsi? Bagaimana oknum-oknum aparat-aparat pemerintah, aparat-aparat kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan lain sebagainya bisa jerak? Karena ya ditahannya juga tidak seberapa, belum lagi dapat remisi, hartanya juga masih banyak di luar. Karena tidak adanya suatu undang-undang yang menaungi, mengayomi supaya harta ini bisa dicari, diambil dengan tegas oleh pemerintah. Jadi sekali lagi masyarakat akan melaksanakan aksi demo, aksi damai di tanggal 7 Mei 2025 sehubungan dengan mendesak DPR RI untuk mensahkan rancangan undang-undang tentang perampasan aset koruptor, dan bagi semuanya masyarakat yang mendukung pemberantasan korupsi harusnya ikut mendukung aksi damai ini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Solmat. Mungkin ada pesan terakhir untuk masyarakat, terkhususnya bagi rekan-rekan yang mau bergabung atau ikut, mungkin bisa di-share Pak Solmat apa saja sih yang harus kita siapkan atau berkumpul di mana, seperti itu. Oke, baik, begini ya, ini kan juga masih dalam diskusi ya. Satu hal pertama, teman-teman semuanya, kita sangat menghargai pemerintah dan Bapak Presiden Prabowo Subianto di dalam rangka terus mengejar para pelaku-pelaku korupsi ini ya. Kita apresiasi di situ, dan kita sebagai masyarakat harus mendukung beliau, mendukung pemerintah, mendukung presiden dalam memberantas korupsi ini. Kita harus total menjaga Bapak Presiden kita agar supaya satu, aset-aset para koruptor ini bisa ditarik untuk masyarakat. Kedua, supaya kedepannya ada efek jerah. Ya, itu yang pertama. Sekali lagi kita katakan, kita salut kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Dan kemudian berikutnya adalah masyarakat kita semuanya harus benar-benar mendukung upaya pemerintah, dan secara khusus tentang RUU perampasan aset koruptor ini, karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan terhadap tindakan perbuatan upaya pemerintah di dalam memberantas korupsi ini. Jadi kita dukung sama-sama ya, ikuti terus perkembangannya. Kalau memang di tanggal 7 Mei 2025 akan diadakan atau confirm diadakan aksi damai,
masyarakat Indonesia silakan kasih dukungan dan kita turun bersama-sama meminta supaya rancangan undang-undang ini disahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Solmat. Selamat malam.